Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang. Selamat sore Mbak Lita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, ini mengingat besok menjadi tongkat estafet antara Jokowi dengan Prabowo. Ini kira-kira yang Anda amati dalam proses transisi ke pemerintahan ini nantinya akan seperti apa sih Kang Ujang? Ya, transisinya sangat mulus ya, sangat terjadi sesuai yang diharapkan oleh kita semua, bahwa tidak ada gejolak, tidak ada keributan, tidak ada konflik. Dan ini diharapkan, kenapa? Bagaimanapun kita harus menjaga stabilitas politik, keamanan dan ekonomi, sehingga apa? Sehingga ya bangsa ini bisa terus membangun. Dan kenapa mulus ya? Berbeda dengan transisi pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, selalu ada dinamika ya. Karena memang satu, ada keberlanjutan di antara kepemimpinan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Yang kedua, kita tahu dan sama-sama tahu bahwa yang akan dilantik adalah cawapresnya putranya Pak Presiden, putranya Pak Jokowi. Nah, disitulah sebenarnya keuntungan politik ya Pak Prabowo Gibran, sehingga proses transisi ini tanpa mengalami hambatan apapun. Ya tentu kita bersyukur ya, karena bagaimanapun bangsa ini harus dijaga. Kita harus betul-betul menjaga agar bangsa ya kuat, sehat, bermartabat. Lalu jangan lupa juga bahwa keamanan menjadi faktor penting dalam konteks untuk bisa membangun Indonesia. Jadi saya secara pribadi, seluruh anak bangsa juga bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan bahwa transisi berjalan lancar, besok akan ada pelantikan, dan tentu ini menjadi sebuah momentum perbaikan untuk bangsa ke depan. Oleh karena itu kita nilai bersama, kita awasi bersama Prabowo Gibran ke depan. Apakah betul-betul merealisasikan janji-janji kampanyenya, ataukah betul menjalankan komitmennya, ataukah betul serius dalam konteks menjalankan pemerintahan ke depan. Karena bagaimanapun rakyat mengawasi ini semua, rakyat akan mengontrol, rakyat akan terus katakanlah memelototi kebijakan-kebijakan yang akan direalisasikan oleh Pak Prabowo Gibran. Optimisme yang dibangun oleh publik kepada Prabowo harus dibalas dengan kinerja yang bagus, seperti itu. Baik, transisi bisa dikatakan amat sangat mulus untuk esok penyerahan tongkat estafet. Tapi kalau misalkan kita mengingat keberlanjutan, ini berarti kan kalau misalkan kita lihat kabinet beberapa menteri dari era Jokowi ini masuk ke kabinetnya Prabowo, begitu. Kalau menurut Anda ini kabinet yang gemuk, bagaimana sih memastikan kementerian ini berjalan secara efektif nih untuk menjalankan tugas-tugasnya nanti ke depannya? Ya, ada catatan dari kita semua, dari akademisi, dari pengamat, dari publik ya, bahwa suka tidak suka dengan gemuknya nomenklatur kabinet yang ada di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran, itu ya tadi suka tidak suka akan menjedot anggaran negara, yang pertama. Betul. Yang kedua kan akan menambah gedung gitu ya, lalu juga akan menambah birokrasi, tentu berakibat pada penambahan struktural di kementerian itu. Dan saya melihat ketika itu terjadi, maka ya tidak akan langsung jalan bekerja, pasti akan ada penyesuaian administratif dalam konteks tadi penambahan nomenklatur kementerian yang baru itu. Jadi sebenarnya tidak seindah yang dibayangkan ke depan itu terkait dengan kabinet yang gemuk. Tetapi apapun itu menjadi kewenangan Pak Prabowo. Kita sebagai rakyat Indonesia hanya mengingatkan bahwa ada batasan-batasan gitu ya, yang harus juga dihormati oleh Pak Prabowo ketika batasan itu menjadi aspirasi dari publik. Publik kan menginginkan kabinet yang katakanlah ya tidak terlalu gemuk gitu. Publik menginginkan kabinet yang efektif. Ya, publik menginginkan tidak ada pemborosan atau anggaran negara yang terlalu banyak dikeluarkan. Oleh karena itu ya tentu kritik-kritik dari publik ini harus dijawab oleh Pak Prabowo dengan kinerja yang bagus. Ya tentu konsekuensi dari tadi banyaknya kementerian adalah imbasnya adalah kepada tadi soal anggaran, soal birokrasi, soal gedung dan lain sebagainya yang harus betul-betul diperhatikan oleh Pak Prabowo. Rakyat Indonesia menunggu, jangan sampai Mbak Lita ya elit happy nih, semua happy, semua kebagian, semua mendapatkan jabatan, tetapi jangan sampai rakyat dilupakan. Jangan sampai elitnya happy, rakyatnya tidak happy atau rakyatnya menderita. Ini yang menjadi catatan saya. Oleh karena itu ke depan apa yang menjadi pertimbangan Pak Prabowo memilih calon menteri dan wakil menterinya, ya betul-betul dengan kabinet gemuk itu
ya harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan yang lain begitu. Baik, terima kasih banyak Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih sudah bergabung bersama iNews Sore. Salam sehat Kang Ujang.